Sejarah hukum perdata internasional. Masa Kekaisaran Romawi abad ke-2 sampai ke-6 sesudah Masehi. Masa ini adalah masa awal perkembangan hukum perdata internasional. Wujud nyatanya adalah tampaknya hubungan antara warga Romawi dengan penduduk provinsi atau munisipia, dan penduduk provinsi atau orang asing dengan satu sama lain di dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Dalam hubungan hukum tersebut tentu memiliki sengketa, dan untuk menyelesaikan sengketa dibentuklah peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrines. Hukum yang digunakan adalah Ius Civile, yaitu hukum yang berlaku bagi warga Romawi yang sudah disesuaikan untuk kepentingan orang luar. Asas HPI yang berkembang pada masa ini: A. Asas Lex Rei Citae atau Lex Situs, yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda berada atau terletak. B. Asas Lex Domicili, yang berarti hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. C. Asas Lex Loci Contractus, yang berarti bahwa terhadap perjanjian-perjanjian atau yang melibatkan para pihak-pihak warga dari provinsi yang berbeda, berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian. Masa pertumbuhan asas personal hukum perdata internasional abad ke-6 sampai ke-10. Pada masa ini, Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh orang-orang barbar dan wilayah bekas provinsi-provinsi jajahan Romawi, dan akibatnya Ius Civile pada masa Kekaisaran Romawi tidak berguna. Pada masa ini tumbuh dan berkembang beberapa prinsip atau asas genealogis, yaitu 1. Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian sengketa hukum menggunakan hukum dari pihak tergugat. 2. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak. 3. Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris. 4. Peralihan hak milik atas benda harus dilakukan sesuai dengan hukum personal pihak transvetor atau pihak yang mengalihkan. 5. Penyelesaian perkara tentang pembuatan pelanggar hukum harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari pihak pelaku pembuat yang melanggar hukum. 6. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.